Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu peserta pelatihan menciptakan pembelajaran berbasis Student Centered Learning atau SCL. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya dalam mengikuti pelatihan hari terakhir ini. Tidak terasa kita sudah sampai di hari keempat. Di hari keempat ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari SCL ya. Namun sebelum itu saya ada sedikit tambahan materi, yaitu tentang bagaimana sih cara untuk melakukan SCL secara online tapi tidak memerlukan aplikasi. Jadi kita cukup mengaksesnya di website-website yang sudah ada. Oke, tanpa perlu berlama-lama langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi di sini ada contoh virtual lab atau simulasi yang bisa kita akses berbasis web. Kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang virtual lab GDM di Play Store ya Bapak Ibu, atau bisa juga di-download di EduStore. Dan untuk tutorial EduStore, cara mendownload dan cara menginstalnya, cara membuat akun EduStore-nya sudah saya infokan link videonya di deskripsi video untuk pelatihan yang kemarin. Silakan Bapak Ibu bisa mengeceknya jika berminat untuk mendownload. Namun bagi Bapak Ibu yang keberatan untuk mendownload aplikasinya karena mungkin ada keterbatasan dari kapasitas gawai atau gadgetnya, maka bisa menggunakan yang berbasis web. Di sini misalnya ada virtual lab dari vet.colorado.edu, ada juga simulasi di www.labexchange.org, dan juga ada game dan simulasi di askabiologist.asu.edu. Namun di sini kebanyakan untuk yang ilmu sains ya Bapak Ibu, untuk yang ilmu umum itu lebih banyak adanya itu di EduStore. Jadi Bapak Ibu silakan bisa mencoba untuk membuka dan mendownload EduStore-nya. Oke, di sini kita coba langsung praktekkan ya Bapak Ibu. Jadi misalnya untuk virtual lab yang ada di vet.colorado.edu, kita coba untuk cek di vet itu tampilannya seperti apa. Kita buka tab baru lalu kita pastekan. Nah, berikut adalah tampilan dari Vet Interactive Simulation. Jadi di sini kalau kita lihat ada lebih dari 1,1 miliar simulasi ya. Jadi ada tentang mata pelajaran fisika, kimia, matematika, ilmu bumi, dan juga ada biologi. Kita coba cek ya Bapak Ibu salah satu, kita coba cek untuk yang biologinya. Untuk yang di biologi ada beberapa ya Bapak Ibu, tapi tidak banyak. Untuk yang biologi hanya saja memang dia berbahasa Inggris ya, ada tentang neuron, tentang penglihatan, ada pH. pH ini mungkin bisa masuk juga ke kimia. Ada tentang ekspresi gen, ada polaritas molekul, ada seleksi alam. Oke, kita boleh coba untuk salah satunya, misalnya seleksi alam ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini, kita bisa klik play-nya. Kita tunggu terlebih dahulu. Kita coba untuk yang intro terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi tampilannya seperti ini. Di suatu wilayah ada seekor kelinci dan makanannya. Jadi ini generationnya 0, jadi dia belum kawin dan belum memiliki generasi berikutnya ya Bapak Ibu.
Ini untuk musimnya juga bisa kita ubah-ubah ya. Ini misalnya musim panas, yang ini musim dingin atau salju. Karena itu nanti akan mempengaruhi background atau tempat tinggal dari si kelincinya. Karena kelincinya berwarna putih, maka dia akan tidak terlihat jika tinggal di tempat bersalju. Jika tempatnya itu di musim panas, maka backgroundnya adalah tanah, dia mudah terlihat. Di sini kita juga bisa menambahkan mutasi ya Bapak Ibu atau perubahan gen. Kita di sini bisa menambahkan faktor-faktor lingkungan, misalnya menambahkan pemangsa. Di sini ada wolves atau serigala. Lalu ada juga faktor lingkungannya adalah keterbatasan makanan. Ini makanannya rumput ini ya. Kita bisa coba ya, kita di sini klik add mate atau tambahkan seekor pasangan. Jadi ada 2 kelinci. Nanti seiring berjalannya waktu, mereka itu akan saling kawin dan memiliki keturunan ya Bapak. Jadi sudah semakin banyak. Kita juga bisa menambahkan mutasi. Jadi ada keturunan yang selain berwarna putih semua, ada juga yang berwarna coklat, seperti itu. Jadi ini sifat yang dominan, yang resesif. Nah, karena kelincinya semakin banyak, kita coba untuk menambahkan serigalanya atau pemangsanya. Nah, dengan adanya serigala, maka populasi kelinci yang berwarna putih akan berkurang seperti itu. Kita lihat lagi, serigalanya datang lagi. Nah, kita lihat bahwa untuk serigala yang berwarna putih ini semakin berkurang dan didominasi oleh serigala yang berwarna coklat. Kita juga bisa menambahkan faktor lingkungan yang lain, misalnya keterbatasan makanan ya. Otomatis. Nah, jika sudah kita bisa mempausnya. Nah, dengan adanya simulasi ini kita bisa langsung memunculkannya di depan kelas, misalnya dengan menggunakan LCD, atau bisa juga menugaskan siswa untuk melakukan simulasi sendiri. Misalnya dengan menambahkan mutasi, maka akan ada sifat yang berbeda. Dengan adanya sifat yang berbeda, maka kemungkinan untuk bisa bertahan hidup di lingkungan akan semakin tinggi, seperti itu misalnya. Lalu kita bisa menambah bagaimana jika ada serigala seperti itu, maka populasi kelinci mana yang lebih banyak bertahan, dan juga jika makanan itu berkurang, maka bagaimana pengaruhnya terhadap populasi dari kelinci ini. Ya, sekilas seperti ini ya Bapak Ibu. Kita coba untuk yang lain. Ada juga simulasi di www.labexchange.org. Kita coba buka juga untuk tampilannya. Di Lab Exchange itu seperti apa? Kita copy, lalu kita buka tab yang baru, kita pastekan, lalu di enter. Sebelumnya Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video pelatihan hari ketiga, pada saat saya memperagakan virtual lab golongan darah manusia, mohon maaf ya karena suaranya tidak muncul karena ada isu copyright. Jadi dari kami memutuskan untuk memute pada saat menampilkan suara tentang virtual lab GDM seperti itu. Mohon maaf sekali atas ketidaknyamanannya. Nah, di sini ada banyak ya Bapak Ibu ya yang bisa dicari. Misalnya ini ya, tipe-tipe tulang, seperti itu ya. Evolusi ikan gupi, simulasi evolusi ikan gupi, kemudian DNA double helix. Lalu tentang sel, kemudian tentang skala tingkat keasaman, tentang ras, DNA, seperti itu ya. Jadi ada banyak sekali topik yang bisa kita cari di Lab Exchange ini. Kita tutup dulu ya.
Lalu ada juga game dan simulasi di askabiologist.asu.edu. Kita coba buka. Oke, sambil kita tunggu, kita coba cek untuk slide berikutnya ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada contoh simulasi-simulasi yang bisa diakses di www.labexchange.org. Nanti kita buka bersama ya. Di sini dari askabiologist.asu.edu ada beberapa game maupun simulasi ya. Ini ya, misalnya game tentang bagian-bagian sel, kemudian seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti kita akan coba untuk membuka game yang sudah kita cari satu persatu. Ini misalnya untuk simulasi di Lab Exchange ya. Ini khususnya ini yang bertopik tentang fisika ya Bapak Ibu ya. Misalnya tentang pendahuluan gelombang. Kita coba buka. Nah, di sini tampilannya seperti ini, kita bisa klik Start Simulation. Jadi ini pendahuluan tentang gelombang, bagaimana cara untuk memperkenalkan konsep gelombang kepada siswa. Ditunggu terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 tipe gelombang ya, itu gelombang yang merambat di air, gelombang bunyi, ada juga gelombang cahaya ya. Kita coba untuk yang water ini. Nah, ini adalah tampak atas ya. Jadi di sini ada top view atau tampak atas, ada tampak samping. Tampak sampingnya seperti ini. Kemudian di sini ada keran yang bisa meneteskan air kalau kita tekan tombol hijaunya ini. Kemudian di sini kita lihat ada meteran untuk bisa mengukur misalnya panjang gelombang atau simpangan terjauh atau apapun itu yang diperlukan. Lalu di sini ada timer yang bisa digunakan dan juga nanti kita coba satu-satu ya Bapak Ibu. Kita coba klik untuk meneteskan airnya. Nah, akan terlihat rambatan gelombangnya. Jika kita ingin menghentikannya, kita bisa klik ini. Dia otomatis akan terhenti. Nah, untuk memulainya lagi, kita klik ini. Ya. Kita klik. Nah, kita bisa modifikasi frekuensi dan amplitudonya untuk memperkenalkannya. Jadi frekuensi itu kan panjang gelombang tiap satu satuan waktu. Kalau frekuensinya kita naikkan, maka gelombangnya itu semakin banyak seperti itu. Sedangkan amplitudo itu adalah simpangan terjauh ya. Jadi jika kita dekatkan, maka tetesannya itu semakin kecil dan semakin sering ya, karena amplitudo itu kalau tidak salah ya jarak antara ujung dengan ujung ini. Jika amplitudonya besar, maka gelombangnya itu besar-besar. Seperti itu. Nah, dari sini kita juga bisa slow motion. Jadi tampilannya di slow motion dan kita bisa mempause-nya ya Bapak Ibu. Misalnya kita pause, lalu kita bisa minta siswa misalnya untuk mengukur ya, mengukur misalnya ya panjang lintasan terjauh seperti itu. Misalnya ya, jadi ini bisa digunakan untuk mengukur. Di sini ada angkanya. Kita bisa kembalikan. Kita juga bisa menggunakan timer di sini. Gitu ya, misalnya saat kita mematikan gelombangnya, kita coba untuk netralkan dulu gelombangnya.
Kita coba untuk netralkan gelombangnya. Nah, di sini kita bisa coba menghitung. Nah, kita timer. Nah, kita bisa coba untuk menggunakan timernya seperti itu ya. Jadi kita bisa gunakan untuk perkenalan konsep awal gelombang. Kita juga bisa mengukur water levelnya ya. Jadi seperti apa? Kita coba saja ya. Gitu ya. Jadi menampilkan gelombang dalam bentuk grafik seperti itu. Grafik level air terhadap waktu. Seperti itu. Nah, cukup mudah sekali ya Bapak Ibu ya untuk menggunakannya. Jika ingin memulainya dari awal, kita bisa klik reset. Oke, kita coba untuk simulasi atau VLab yang lain. Di sini ada tentang konsentrasi larutan. Ini bisa digunakan untuk kimia ya. Mata pelajaran kimia. Kita bisa klik start simulation. Nah, di sini nampak ada air dengan gelas ukur ya, dengan volume setengah liter sampai 1 liter. Kita bisa tambahkan airnya menjadi 1 liter misalnya dengan klik tombol di keran ini. Kemudian di sini ada tulisan drink mix atau serbuk minuman. Di sini kita akan mencoba untuk mengukur konsentrasi ya Bapak Ibu atau kekentalan. Jadi konsentrasi larutan ini bisa bertambah jika kita tambahkan zat terlarut. Nah, ini alat ukur konsentrasi. Ini ya, saat ditambahkan zat terlarut, konsentrasinya akan bertambah. Nah, jika kita tambah, ini bisa dalam bentuk serbuk, bisa dalam bentuk solution atau larutan ya. Kita coba dari 0. Ya, jadi ini karena sudah 1 liter maka tidak bisa ditambahkan larutan atau solution lagi ya Bapak Ibu, karena ini sudah dalam bentuk cairan, maka nanti bisa-bisa airnya akan tumpah seperti itu. Jadi kita kurangi untuk volumenya, bisa kita keluarkan dari sini. Atau bisa juga kita uapkan, dievaporasi atau dipanaskan sehingga menguap airnya. Kita coba ya tambahkan zat terlarut, karena zat misalnya ini sirup ya, karena sirup itu kan bentuknya cair, jadi dia menambah volume dari larutan ini. Coba kita tambahkan sampai 1 liter, jadi cairannya itu sangat kental ya. Ini konsentrasinya bisa kita lihat, konsentrasinya terus naik. Nah, kita coba uapkan atau evaporasi misalnya dengan dipanaskan sehingga zat pelarutnya itu akan larut. Nah, maka akan jadi semakin kental ya, karena yang terevaporasi itu adalah zat terlarutnya saja. Mohon maaf, pelarutnya saja. Untuk zat terlarutnya tidak ikut menguap seperti itu. Jadi ini kita bisa gunakan ya Bapak Ibu untuk memperkenalkan konsep dari konsentrasi larutan. Siswa bisa kita minta untuk melakukan eksperimen ini, yaitu dengan adanya air setengah liter misalnya, kemudian diberikan larutan solid ini, serbuk minuman, lalu kita cek konsentrasinya naik, maka konsentrasi akan naik jika ada zat terlarut di dalam
pelarut tersebut. Dan saat kita bisa minta siswa untuk mencoba berbagai tombol ya, misalnya saat dievaporasikan atau diuapkan, maka akan menyisakan zat terlarut. Jadi yang menguap itu hanya pelarutnya saja, seperti itu. Ini sampai berkerak ya Bapak Ibu ya. Oke, kita bisa mulai dari awal, kita close dulu. Lalu kita coba untuk adaptasi populasi ini ya Bapak Ibu. Oke, kita klik start simulation atau mulai simulasi. Nah, di sini ada suatu lingkungan ya dengan 3 jenis tikus yang tinggal di situ. Yaitu 3 tikus dengan warna yang berbeda. 3 warna yang berbeda. Yang pertama coklat muda, lalu coklat, dan ada coklat gelap. Ya. Nah, di sini kita bisa mengubah backgroundnya ya. Background terang dan background gelap. Kita bisa menambahkan pemangsa. Kita bisa tambahkan mutasi. Ya, kita coba. Dan di sini juga ada show data. Jadi kita tidak perlu menghitungnya. Data akan terekap di sini. Kita coba ya. Jadi tadinya populasinya itu mirip-mirip ya Bapak Ibu jumlahnya, rata-rata hampir sama dan stabil. Yang tinggi di sini adalah tikus yang berwarna coklat. Kemudian misalnya kita tambahkan pemangsa, yaitu elang. Kalau kita tambah elang, kita tunggu dulu. Bisa dilihat bahwa di sini populasi dari tikus yang berwarna coklat dan coklat muda ini terus-menerus mengalami penurunan. Terutama yang berwarna terang ya Bapak Ibu, coklat muda ini dia menurun. Sedangkan untuk yang coklat tua dia terus-menerus naik ya. Mungkin karena si elangnya tidak bisa melihat tikus yang berwarna coklat gelap seperti itu. Nah, kita bisa meminta siswa untuk mensimulasikan seleksi alam ini. Sebelum kita belajar tentang seleksi alam. Oke, demikian itu tadi Bapak Ibu untuk beberapa virtual lab. Contohnya yang sudah saya coba mainkan. Dan kita juga bisa bermain game dan simulasi, misalnya tentang virtual reality ya. Kalau di biologi ini kan anak-anak bisa kunjungan ke lapangan ya. Kita coba. Virtual reality. Nah, di virtual reality ini kita coba untuk tour ya Bapak Ibu di suatu lingkungan tertentu ya. Ini juga bisa dimanfaatkan untuk pelajaran geografi ya jika ingin kunjungan ke alam tanpa harus langsung menuju ke alam ya. Misalnya ini ke desert atau ke gurun ya. Kita coba klik
kunjungan ke gurun. Jadi ini seolah-olah kita berada di gurun dan kita bisa tahu di gurun itu ada tumbuhan apa saja. Jadi semacam Google Map ya Bapak Ibu. Ini kita bisa gerakan 360 derajat. Nah, di sini sudah ada spot-spot semacam Google Map yang bisa kita klik ya. Sebetulnya ini ada suaranya ya Bapak Ibu, ada suara-suara burung dan hewan lain, hanya saja tidak saya nyalakan karena waspada copyright ya Bapak Ibu. Kita coba di search watch seperti apa, ada apa di situ. Ini ya, untuk keterangannya jika tidak tahu kita bisa klik ini. These mesquite trees lining the side of these washes have deep tap roots. Itu ya, that go as much. Jadi ada keterangannya ya Bapak Ibu, meskipun ini dalam bahasa Inggris ya. Oke, kita coba untuk tempat yang lain. Misalnya di hutan hujan tropis misalnya. Nih, tropical rainforest, ada juga savana. Ada juga di grassland atau padang rumput. Lalu ada di tundra. Kita coba untuk yang tropical rainforest ya, atau hutan hujan tropis. Oke, kita sudah sampai di hutan hujan tropis ya Bapak Ibu, kita bisa melihat nih di sekeliling. Oke ya, di sini ada keterangan. Kita coba ini leaf holes atau lubang-lubang ini. Few plants in the rainforest have no holes in them. These holes are where herbivore insects have eaten away part of the leaves. The leaves have to protect themselves and after produce nasty chemical that they store in the leaves. By coincidence, many of these chemicals also affect humans and sometimes act as medicine against infection and disease. Oke, jadi di sini ada daun yang berlubang-lubang ya. Jadi daun yang berlubang-lubang ini karena akibat dari serangan serangga yang ada di situ. Seperti itu. Nah, terkadang tumbuhan-tumbuhan tersebut mengeluarkan zat kimia untuk menangkal serangga tersebut yang saat ini juga bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai obat seperti itu, atau penangkal serangga bisa juga. Terus kita lihat ada tree canopy atau kanopi dari pohon-pohon. Ini ya. The fruit on this Cecropia tree are an abundant and reliable fruit source for many birds and mammals throughout the year. Jadi ini ya, buahnya tuh bermanfaat seperti itu. You may have seen us earlier, down on the forest floor, observing new ant colonies in. Jadi ada apa saja kita bisa coba kembali ke forest floor ya Bapak Ibu. Kita lihat di sini ada leaf shape atau bentuk dari daun-daun ya.
Leaves atau daun-daun dari hutan hujan, tanaman hutan hujan seringkali memiliki a single pointed tip ya. This allow them to funnel rainwater to specific location. Notice the size of the leaves. Why do you think leaves are so large? Jadi di hutan hujan tropis itu daun-daunnya itu sangat lebar karena mereka itu kenapa ya? Mereka daunnya sangat lebar untuk berlomba-lomba mencari sinar matahari. Dan juga biasanya ada semacam tunnel ya atau pointed tip ya. Jadi ini untuk mengarahkan titik-titik air yang jatuh seperti itu ya. Di sini seperti itu. Untuk mengarahkan tetesan-tetesan air. Oke, itu Bapak Ibu. Jadi student science. Oke, itu ya Bapak Ibu. Jadi student centered learning itu bisa ditempuh dengan berbagai cara. Bisa secara langsung, bisa juga secara online, bisa melalui simulasi, bisa juga melalui laboratorium virtual. Berikutnya kita akan membahas tentang kelebihan dari SCL ya. Jadi SCL ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, bisa mengaktifkan peserta didik karena peserta didik adalah pusat dari pembelajaran. Jadi siswa yang mencari sendiri ilmu pengetahuannya dengan berbagai cara, berbagai media, bisa juga dengan berdiskusi dan sebagainya, maka itu akan memaksa siswa baik sadar maupun tidak sadar untuk aktif. Lalu yang kedua, bisa mendorong siswa menguasai pengetahuan dalam proses discovery dan inquiry. Siswa dapat mengenali gaya belajar mereka, jadi mereka tuh akan semakin paham dengan diri mereka sendiri. Mereka tuh lebih nyaman belajar dengan cara apa ya? Apakah dengan belajar visual, audio, ataupun kinestetik ya, atau belajar sendiri maupun belajar berkelompok. Kemudian bisa membuka kesempatan untuk mengembangkan berbagai strategi asesmen. Ini utamanya bagi guru ya. Jadi bisa membuka atau memaksa Bapak Ibu guru untuk bisa kreatif dalam memberikan asesmen kepada siswanya. Berikutnya kita akan membahas tentang kelemahan dari SCL ya. Tidak lepas dari metode pembelajaran yang lain, tentu saja SCL memiliki kelemahan, antara lain akan sulit untuk mengimplementasikan SCL pada kelas besar ya, karena anggotanya itu banyak dan jika dibentuk kelompok-kelompok kecil maka akan menjadi banyak dan kelas akan menjadi gaduh seperti itu. Selain itu juga memerlukan waktu dan persiapan yang lebih banyak seperti itu dan tidak cocok untuk siswa yang tidak terbiasa aktif, mandiri, dan demokratis. Dan jika memang kelasnya itu terlalu aktif, bisa membutuhkan tenaga ekstra bagi guru dalam mengkondisikan kelas. Demikian Bapak Ibu untuk pelatihan hari keempat atau hari terakhir ini. Alhamdulillah pelatihan dari hari pertama sampai hari keempat kita bisa berjalan dengan lancar. Dari Bapak Ibu maupun dari kami pihak penyelenggara tidak ada halangan yang berarti. Semoga kedepannya Bapak Ibu dan kami bisa terus melaksanakan pelatihan-pelatihan berikutnya yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di pelatihan-pelatihan kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian itu tadi Bapak Ibu untuk materi pelatihan hari terakhir. Semoga selama pelatihan ini dari hari pertama sampai dengan hari terakhir bisa Bapak Ibu ikuti dengan baik dan bisa diimplementasikan di kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu semua. Sebelum kita tutup untuk pelatihannya, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal penting. Yang pertama terkait dengan presensi. Untuk presensi pelatihan dari hari pertama sampai hari terakhir masih kami tunggu, maksimal sampai malam ini pukul 20.00. Berikutnya kami infokan terkait dengan kriteria kelulusan. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu bisa dinyatakan lulus dalam pelatihan ini jika Bapak Ibu yang pertama terdaftar sebagai peserta yang bisa dibuktikan dengan tercantumnya nama Bapak Ibu di lampiran surat undangan. Yang kedua, Bapak Ibu melengkapi presensi minimal 75% dari total hari pelatihan.
Berikutnya, bagi Bapak Ibu yang menghendaki adanya perbaikan data, dipersilakan untuk menghubungi admin kami. Masih kami tunggu maksimal sampai malam ini pukul 20.00. Bapak Ibu bisa langsung japri admin kami baik melalui WA maupun Telegram. Yang terakhir, sertifikat akan kami bagikan maksimal 1 minggu setelah penutupan dari pelatihan ini. Demikian itu tadi Bapak Ibu untuk beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di pelatihan-pelatihan kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.